Mejuah-juah mankam kerina orang tua kami, si kelengi kami ibas Tuhan, Saitun GBKP Runggun Kebaron Lama. Jumpakah kita arah peanta secara online bas minggu endah. Opi dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta, si pebulat lebih ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan, sebab tergejap man kami penemani ras penatang natangdu kegeluhan kami khususna orang tua kami Saitun, maka sehibas paksa endape kami tetap lid bas mejuah-juah meriah ukur kami ibas pemasu-masundu janah ibas paksa enda ate kami ras-raska guna ngerenungkan firmandu ngorati katandu arah PA sini lakukan secara online enda kesahdu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran orang tua kami sini kelengi kami ibas ingan nanari masing-masing janah kam si pepankan katandu kubas pusuh kami kam si ngurapi, kam si ngajari, kam si nampati kemahandu, gelah ngasup kemahandu nurikan kebenaran firmandu bagi sentudu rasura surandu. Ngerana dagi kamu Tuhan, man kerina kami si ikut muat bagin ibas PA enda, ngosikap kami ngalokan firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda ibuat ibas padan si baru ya, perjanjian baru kitab Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada minggu ini. Mejuah-juah mankam kerina orang tua kami si tergelar ibas kategorial Saitun, toto ras pengarapan kami kerina kam lid ibas sehat-sehat ras mejuah-juah janah tetap semangat ibas menjalani kehidupan di masa-masa pandemi COVID-19 enda. Tema kata dibata bas minggu enda nina Kristus pengasup kalak sitek ngalakan kerina keadaan. Kristus memberi kekuatan kepada orang percaya untuk sanggup menghadapi segala keadaan. Kira-kira terjemahan bebasnya. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai 32, di sana kita akan mengetahui betapa banyaknya penderitaan yang dialami oleh Paulus di dalam dia melayani Tuhan, khususnya di dalam tugas pekabaran Injil. Dan tentunya kita pun semua tahu betapa banyaknya, betapa beratnya, betapa hebatnya pergumulan dan penderitaan-penderitaan
yang dialami Paulus ketika dia melakukan tugas pemberitaan Injil. Beberapa kali disesah, beberapa kali dipenjarakan, dilempari dengan batu, mengalami kapal karam, terombang-ambing seharian di tengah laut, kelaparan, diancam oleh orang lain, dan banyak lagi penderitaan-penderitaan lainnya yang dialami Paulus ketika dia melayani Tuhan, memberitakan tugas pekabaran Injil. Dan itu semua bisa kita saksikan di dalam Alkitab kita. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Paulus sanggup bertahan? Mengapa Paulus tetap semangat walaupun begitu banyak pergumulan penderitaan yang dialami di dalam mengabarkan Injil? Apa kira-kira rahasianya sehingga sampai akhir hayatnya kita melihat Paulus tetap sukacita untuk terus mengabdi, menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan ketika surat kepada jemaat Filipi ini ditulis, dia sendiri ada di dalam penjara. Tapi penjara tidak membuat dia berhenti untuk terus melakukan tugas pelayanan. Dan pada saat itu yang paling memungkinkan dia lakukan ialah menulis surat, memperkuat jemaat, menghibur jemaat, dan juga mengajar jemaat tentang firman Tuhan. Sekali lagi, tentu kita perlu tahu apa rahasia sehingga Paulus sanggup menghadapi segala pergumulan itu di dalam kehidupannya. Inilah yang akan kita baca yang menjadi nas PA kita. Nas PA kita ini adalah bagian akhir di mana Paulus menulis suratnya ke jemaat yang ada di Filipi, dan di bagian akhir itu Paulus menuliskan ucapan terima kasih kepada jemaat Filipi yang telah mengingat dia, yang telah memperhatikan dia, yang telah mengirim bantuan kepada Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Dan bantuan itu dikirimkan oleh jemaat Filipi melalui Epafroditus. Oleh karenanya Paulus bersukacita, Paulus mengucap syukur, Paulus mengatakan bahwa pemberian jemaat itu sudah dia terima. Dan karena pemberian itu Paulus mengalami sukacita di dalam Tuhan. Aku bersukacita di dalam Tuhan karena engkau mengingat aku kembali. Jadi sukacita Paulus itu sukacita di dalam Tuhan karena jemaat Filipi mengingat dia kembali. Mengapa dia katakan mengingat dia kembali? Berarti bahwa sudah lama, mungkin setelah perpisahannya jemaat Filipi, tidak ada lagi komunikasi, dan juga mungkin tidak ada lagi bantuan-bantuan yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Paulus. Sebab kalau kita baca dalam tulisan Paulus ini, bahwa ketika Paulus dari Makedonia, jemaat Filipi membantu dia. Demikian juga ketika Paulus melayani jemaat Tesalonika, 1-2 kali persembahan dari jemaat Filipi datang kepada Paulus. Nah, oleh karenanya Paulus mengatakan, aku sangat bersukacita karena engkau mengingat kembali. Jadi sukacita Paulus, sukacita karena jemaat Filipi mengingat dia kembali. Jadi bukan semata-mata karena pemberian itu, tapi karena jemaat Filipi mengingat dia kembali. Kemudian yang kedua, Paulus juga bersukacita atas persembahan itu karena yang diimani oleh Paulus bahwa pemberian persembahan jemaat Filipi itu sebenarnya ialah menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan jemaat itu. Di mana di dalam ayat 19 Paulus mengatakan bahwa Allahku yang kaya akan melimpahi engkau dengan segala kekayaannya. Artinya bahwa buah firman Tuhan telah semakin banyak akan terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi. Oleh karenanya Paulus mengatakan bahwa aku sangat bersukacita
tapi semata-mata bukan karena pemberian itu, tapi karena jemaat Filipi mengingat dia, dan apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karenanya sukacita Paulus tidak semata-mata karena pemberian itu. Karena Paulus mengatakan, kalau aku bersukacita bukan karena aku kekurangan, bukan karena aku sangat butuh dengan persembahan itu, bukan. Mengapa? Karena aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Jadi sekali lagi perlu tegaskan kami membantah bahwa Paulus meriah ukur ngalokan persembahan dai, labor kita ia kekurangan, labor kita ia butuh kal bantuan jemaat Filipi lang. Sebab nina Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Jadi bagi Paulus tidak ada sesuatu yang rahasia. Oleh karenanya Paulus mengatakan di dalam ayat 12 yang menjadi nas PA kita, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala keadaan, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kelimpahan ataupun kekurangan, baik dalam kelaparan maupun di dalam kenyang. Tidak ada sesuatu rahasia. Maksudnya bahwa pengalaman-pengalaman itu semua menjadi pengalaman yang dialaminya sendiri. Jadi dia sendiri telah mengalami berbagai situasi di dalam hidupnya, dan dia mampu menjalaninya dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ini yang luar biasa. Ya. Jadi Paulus mengatakan tidak ada lagi sesuatu yang rahasia bagiku. Mengapa? Karena memang keadaan-keadaan itu, baik waktu baik maupun waktu buruk, baik kelimpahan maupun kekurangan, lapar ataupun kenyang, semua sudah dialami, dan dia sanggup menjalaninya dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah sesuatu yang hebat di dalam diri Paulus. Bagaimana hal itu dapat terjadi di dalam hidupnya? Apakah rahasianya? Dan rahasianya jelas dia katakan di dalam ayat 13, di mana dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ternyata Paulus sanggup menjalani hidupnya dalam keadaan susah maupun senang, dalam lapar maupun kenyang, dalam kesusahan maupun kesenangan. Ternyata dia mendapatkan kekuatannya daripada Tuhan. Ini yang dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dia tetap dapat hidup sanggup hidup seperti kehendak Tuhan. Mengapa? Karena bukan berdasarkan kekuatannya, tapi berdasarkan kekuatan yang Tuhan limpahkan kepadanya. Jadi mungkin inilah salah satu yang mendasari firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di mana dia katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang dialami oleh orang lain juga, dan dalam hal itu Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu sehingga engkau sanggup menanggungnya, dan sekaligus juga Tuhan akan memberi jalan keluar kepadamu. Jadi ternyata seperti itu. Jadi kalau Paulus sanggup bukan karena kekuatannya, kalau Paulus sanggup bukan karena kehebatannya, bukan karena pengetahuannya, tapi karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada Paulus dalam menghadapi segala keadaan dan segala perkara itu. Teman taibas mingguen dan ninandai, Kristus pengasup kalak siir kini teken ngalakan kerina keadaan. Orang tua kami yang kami kasihi, Saitun yang kami kasihi, tentu kita selalu mengingat apa yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, di mana di sana dikatakan bahwa sinasalit ibas pertibi enda jadi ibas paksana. Segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan kemudian ketika kita membaca ke ayat-ayat seterusnya, di sana dikatakan bahwa di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, ada dua kutub yang berlawanan, akan terus silih berganti dialami oleh kita. Jadi ada waktu sukacita, ada waktu duka cita, ada waktu menangis, ada juga waktu tertawa, ada waktu menabur, ada juga waktu menuai,
ada waktu mengumpulkan, ada juga waktu untuk menyebarkan. Jadi dua kutub yang berlawanan ini silih berganti akan terus kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi kami percaya sama seperti kesaksian Paulus, bahwa kesaksian orang tua kami pun begitu, tidak ada lagi yang rahasia manbandu. Lanai si rahasia, baik waktu kenyang maupun waktu lapar, baik waktu kesusahan maupun waktu kesenangan. Lanai rahasia. Mengapa lanai rahasia? Karena semua itu sudah kamu alami di dalam hidupmu. Jadi lanai rahasia, KIP lanai rahasia. Mengapa tidak lagi rahasia? Karena semua keadaan dan segala perkara itu sudah menjadi pengalaman pribadi. Enggo ialah mindu bas kegeluhan. Endam luar biasa. Maka situ nakal man saitun. Perkara-perkara di dalam hidup ini tidak ada lagi sesuatu yang rahasia. Aku teringat waktu Yakub tiba di Mesir, yaitu di Kejadian pasal 47 ayat 8 dan 9, di mana dia bertemu dengan Firaun. Kemudian Firaun bertanya kepada Yakub, "Berapakah umurmu?" Dan Yakub menjawab, "Tahun-tahun pengembaraan dalam hidupku 130 tahun. Dan dalam masa penggembaran itu aku mengalami kesusahan yang besar." Jadi hebat jawaban Yakub. Jadi aku kujah-kujenda bas kegeluh nenda 130 tahun, tapi simbuai nakal kini seran. Jadi bukan sukacita yang banyak ini, kesusahan. Itu yang dialami oleh Yakub. Mengapa Yakub bertahan? Mengapa Paulus bertahan dalam berbagai-bagai penderitaan itu? Sekali lagi jawabnya pasti apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya menghadapi segala keadaan itu, sehingga dia menjadi pemenang. Dia tetap bisa berdiri dan melalui segala perkara, baik yang baik maupun yang tidak baik itu di dalam kehidupannya. Oleh karenanya saya percaya kalau sampai hari ini kam krina orang tua kami libas mejuah-juah, labor kiteken gegahnu, labor kiteken kehebatannu, labor kiteken kepintarannu. Tapi percayalah kalau sampai hari ini di usia yang sudah lanjut ini kam masih tetap sehat-sehat ras mejuah-juah, itu semua karena Tuhan yang menolong kami. Karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan manbandu ibas menghadapi berbagai-bagai kesusahan, berbagai-bagai kesulitan bas tengah-tengah dunia enda. Sebab ada hal-hal si mahuli dah dulabo mesra ngalakan. Keberhasilan, sukacita itu tidak sulit menghadapinya. Tapi berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai masalah, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, banyak orang yang tidak sanggup menghadapinya kalau mengandalkan kekuatannya. Jadi sekali lagi, kalau orang tua kami sampai hari ini kami masih sehat-sehat, menjuah-juah, masih bisa tegak berdiri di hadapan Tuhan, itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga segala hal dan segala perkara yang kami alami dalam sejarah perjalanan hidupmu, kami sanggup melewatinya. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kemudian di ujung PA ini berdasarkan firman Tuhan tadi, marilah minta kekuatan kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan jikalau kita menghadapi hal-hal yang kurang baik di dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa pandemi ini. Tentu pergerakan selaku orang tua kami singgo saitun terbatas, sebab dikatakan maka kerina si usia 60 tahun kudas murah terserang. Tentu ini pun menjadi suatu kekhawatiran ibas kami. Tapi hari ini lewat firman Tuhan, mintalah kekuatan kepada Tuhan sehingga kami dimampukan melewati masa-masa pandemi COVID ini, dan kami tetap sehat menjuah-juah ibas dalani ras nerusi perdalanan kegeluhan. Jadi ternyata itu rahasianya. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kemampuan dan kehebatan kita,
Tapi andalkanlah kekuatan Tuhan, mintalah kekuatan Tuhan, sehingga kita dimampukan melalui semua keadaan, semua perkara, dan kita akan diberi kemenangan dan mengalami sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Jadi sekali nari begini nandai teman tandai, Kristus pengasup kalak situ ngalakan kerina keadaan. Jadi kita tidak takut keadaan apapun yang ada di depan, sitah raslanga sitah, tapi kita percaya dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan, kita akan terus mampu menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan anugerahnya, sehingga kita akan mengalami sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Endam si banci sehken kami ibas pe anta minggu enda, Tuhan si mereken pasu-pasu gegeh man banta kerina, seh maka kita ngasup ndalani wari-wari geluhta bagi si ngena ate Tuhan. Amin. Mari si tutup pe antenda alu ras kita artoto toto kita. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Sama seperti kesaksian Paulus. Kalau Paulus sanggup menghadapi segala keadaan dan perkara di dalam hidupnya, bukan karena kuat dan gagahnya, tapi karena kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga dia dapat menanggungnya. Demikian pun kami percaya, kalau orang tua kami yang saat ini telah diberikan umur yang panjang oleh Tuhan, kalau mereka sampai hari ini boleh sehat-sehat, menjuah-juah, bukan karena kuat dan gagahnya, tapi karena pertolongan, karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami, sehingga mereka mampu menjalani kehidupannya sampai hari ini, tetap dapat menikmati kebaikan Tuhan. Oleh karenanya, pada hari-hari ke depan, biarlah Tuhan yang selalu menopang orang tua kami, Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka sanggup menjalani hidupnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Saat ini kami angkatkan doa kami buat beberapa orang tua kami, jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan kurang sehat, berobat di rumah atau berobat jalan, atau masih dirawat di rumah sakit, atau karena usia kekuatan mereka semakin berkurang. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah melawat mereka. Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Diaken Nandi Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nandi Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Saudara kami Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lora Stepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Bru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace Tiga Nevi, Nande Sri Bangun, Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Demikian juga anak kami Betranio Pranginangin. Dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan memberkati kesehatan orang tua kami dan saudara-saudara kami. Kami juga terus berdoa kiranya perlindungan-Mu atas setiap kami, atas setiap warga GBKP, khususnya GBKP Kebayoran Lama. Biarlah Tuhan jauhkan kami dari terpapar COVID-19. Dan biarlah kami tetap sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, khususnya mereka yang melayani dan menangani pasien-pasien yang positif COVID-19. Lindungi mereka Tuhan dalam melakukan tugas pelayanannya. Dan berkati obat dan perawatan yang diberikan kepada saudara-saudara kami yang sudah positif COVID-19. Sekiranya Tuhan berkenan, biarlah Tuhan bangkitkan mereka, biarlah Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga angkatkan doa kami buat keluarga, anak-anak dan kempu-kempu orang tua kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia berkat kemurahan-Mu atas mereka.
Hari ini juga kami berdoa buat anak-anak kami yang mengikuti UTBK. Tuhan berkati hasil UTBK mereka, kiranya mereka boleh masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka cita-citakan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Biarlah kebaikan kemurahan-Mu melimpah atas kami. Ampuni kami atas salah dosa kami, dengarkan doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagem peanta bas minggu enda, Tuhan si masu-masu kita kerina, sehat-sehat, ras mejuah-juah man banta kerina. Amin.